Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang jarak pada bangun ruang. Masih melanjutkan materi sebelumnya untuk bab dimensi 3 ya. Nah, jarak pada bangun ruang. Jarak, apa sih itu jarak? Jarak itu adalah ukuran terdekat antara dua objek. Nah, jarak yang pada bangun ruang itu nanti akan dibagi menjadi 3 ya. Ada jarak antara dua titik atau jarak antara titik dengan titik, kemudian jarak antara titik dan garis, dan jarak antara titik dan bidang. Nah, namun untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas pertama itu adalah menentukan jarak titik dengan titik. Di sini ada jarak pada bangun ruang, jarak titik terhadap titik. Di sini ada garis AB, ya, ada garis AC dan ada garis BC, di mana AC itu bisa diganti dengan X dan BC atau CB itu diganti dengan Y. Jarak titik A ke titik B dalam satu ruang dapat digambarkan dengan cara menghubungkan titik A dan titik B dengan ruas garis AB. Untuk mengukur jarak titik A dan titik B dilakukan dengan menarik garis lurus dari A menuju B. Panjang ruas garis AB merupakan jarak antara titik A ke titik B. Panjang ruas garis AB bisa diselesaikan dengan dalil Pitagoras. Jadi ini garis AB itu ketika kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku. Nah, apabila segitiga siku-siku, untuk mencari salah satu sisinya kita bisa menggunakan dalil Pitagoras. Apabila mencari AB, panjang AB atau sisi miring, kita bisa menggunakan sisi samping, ya, AC kuadrat ditambahkan dengan sisi depan atau CB atau BC kuadrat, atau bisa juga diganti dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat diakarkan. Ini adalah rumus untuk dalil Pitagoras. Nah, contoh, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Titik P pertengahan rusuk CG. Tentukan jarak titik A ke P dan titik C ke E. Di sini ada kubus ABCDEFGH, rusuknya 5 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke P. Ya, ini adalah jarak titik A ke P. Untuk mencari A ke P, kalian harus terlebih dahulu mencari jarak titik A ke C. Ya, karena apa? Ketika kita tarik garis A ke C, makanya akan membentuk segitiga siku-siku. Ya, kita harus cari panjang AC sama panjang P ke C. Ya. Nah, jarak titik A ke titik C itu adalah diagonal AC. Kalian masih ingat kalau untuk mencari diagonal kubus, diagonal bidang itu hanya tinggal 5 diakar 2. Ya, tapi ada caranya juga, bisa dengan cara AC sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat diakarkan, ya. Sama dengan AB itu 5 kuadrat, BC-nya 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, 5 kuadrat 25, 25 tambah 25 akar 50. Akar 50 masih ingat bisa dirasionalkan dengan cara akar dari 25 dikali 5. Ya, 25 dikeluarkan jadi 5. Nah, yang duanya tetap diakar. Jadi panjang AC itu adalah 5 akar 2 cm. Atau kalau kalian mau langsung juga boleh. Ya, sesuai rumusnya adalah A akar 2 cm untuk panjang diagonal bidang, ya. Ini kita dapat AC, kita tinggal mencari PC. Ya. Kita mau nyari PC dulu. Oke, AP sama dengan AC kuadrat ditambah PC kuadrat. PC kuadrat itu berapa sih? PC itu adalah setengahnya dari 5. Kan C ke G itu adalah 5 cm. Maka PC itu adalah setengah dari 5 atau 5 per 2. Jadi kita dapat AC tadi 5 akar 2 kuadrat ditambah 5 per 2 kuadrat. Diakarkan. 5 dikuadratkan itu 25, akar 2 dikuadratkan itu 2, 25 dikali 2 itu 50, ditambah 5 dikuadratkan itu 25, ya, 2 dikuadratkan itu 4, ya. Jadi kita dapat 50 kita kalikan 4 supaya penyebutnya sama, dapat 200. 200 ditambah 25 per 4 sama dengan 225 per 4. Ya, 225 diakarkan itu 15, 4 itu diakarkan jadi 2. Maka kita dapat 15 per 2 cm untuk panjang AP, ya. Selanjutnya kita mau nyari panjang CE. Yang kalian tahu C ke E itu adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang untuk kubus
rumus ya, sebenarnya bisa langsung kalian dapatkan, yaitu A akar 3, atau berarti kalau rusuknya 5 berarti 5 akar 3 cm, atau bisa juga menggunakan cara CE sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC tadi kita sudah dapat berapa? 5 akar 2 dikuadratkan. AE itu 5 kuadrat. Nah, 5 akar 2 dikuadratkan itu tadi kan 50, ditambah 5 kuadrat 25. Jadi akar 75. Akar 75 itu bisa dirasionalkan menjadi 25 dikali 3. 25 dikeluarkan jadi 5 dan akar 3. Jadi 5 akar 3 cm. Selanjutnya ini ada sebuah soal cerita. Tino dengan tinggi badan 1,8 meter akan mengukur tinggi pohon. Di tempat Tino berdiri, puncak pohon terlihat dengan sudut elevasi 40 derajat dari sudut pandang mata Tino. Jarak horizontal dari Tino ke pohon sama dengan 20 meter. Berapa meterkah tinggi pohon tersebut? Nah, penyelesaiannya kita gambarkan dulu ya. Di mana ini ada sebuah pohon. Ya, pohonnya itu jarak dengan Tinonya itu adalah 20 meter. Nah, jarak pandang Tino itu sudutnya ke atas pohon itu adalah 40 derajat ya. Jadi yang ditanyakan itu tinggi pohon ini berapa? Tinggi pohonnya. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan perbandingan trigonometri yang dulu pernah kalian pelajari di kelas 10. Nah, perbandingannya itu menggunakan tangen dari sudut EDC. Ya, sudut EDC karena D ini adalah sudutnya 40 derajat ya. Baik, kita selesaikan. Nah, tan karena menggunakan perbandingan tangen, tan sudut EDC sama dengan EC per CD. Nah, CD-nya tadi berapa? 20. Jadi EC per 20. Nah, kita tukar posisinya ya. EC sama dengan 20 dikali ini tadi sudut EDC-nya berapa? Kan di sini sudutnya 40. Jadi 20 dikali tan 40 derajat. Nah, 20 dikali, kalian cari bisa menggunakan kalkulator atau tabel untuk trigonometri. Jadi tan 40 itu adalah 0,839. Nah, kalau dikalikan 20 dapatnya 16,8 meter. Sehingga tinggi pohon itu adalah EC ditambah CB. Ya. EC-nya 16,8 ditambah 1,8 itu untuk CB. Didapatkan 18,6 meter. Jadi tinggi pohon tersebut adalah 18,6 meter. Nah, untuk soal ini kalian bisa lihat juga di LKS kalian karena soalnya saya ambil dari LKS. Nah, untuk pembahasan menentukan jarak antara titik dengan titik cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan untuk jarak titik dengan garis dan jarak titik dengan sedang. Terima kasih. Apabila ada yang tidak kalian pahami, silakan hubungi saya. Selamat memahami soal materi tersebut.